Bukan tambah kaya tapi malah terjerumus, mungkin kata-kata seperti ini akan terlontar dari kebanyakan orang setelah menyaksikan tayangan ini. Tentu saja pendapat tersebut tidak salah. Apalagi jika kita melihat dampak kerusakan yang sangat parah terhadap lingkungan, dan efek kehancuran yang fatal bagi kehidupan ekonomi masyarakat, akibat kegiatan penambangan tersebut. Namun perlu juga dipertimbangkan, bahwa sebenarnya penghasilan dari sektor penambangan merupakan hal penting bagi suatu negara, untuk memajukan tanah air dan rakyatnya. Perhitungan yang matang dan kehati-hatian, baik dari aspek manfaat secara luas terhadap masyarakat, payung hukum dan sanksi yang tegas, maupun antisipasi dampak jangka panjang yang ditimbulkan, sangat perlu untuk diperhatikan. Termasuk juga upaya penyehatan kembali lingkungan tersebut, salah satunya penimbunan dan penanaman kembali pohon, serta tindakan-tindakan lainnya dalam rangka mengembalikan fungsi-fungsi lingkungan. Banyak negara-negara di dunia yang telah berhasil memanfaatkan potensi sumber daya alam mereka untuk memajukan tanah air dan bangsanya, tanpa menimbulkan banyak permasalahan terhadap lingkungan. Meskipun tidak dipungkiri, pasti ada saja pendapat masyarakat yang pro dan kontra. Tetapi faktanya, negara-negara yang menyandarkan ekonominya pada sektor tambang ini, tetap saja diakui sebagai negara paling kaya dan paling maju oleh dunia internasional. Sebut saja diantaranya adalah Arab Saudi, Rusia, Kanada, Uni Emirat Arab, Qatar, Brunei Darussalam, dan banyak lagi lainnya. Namun di antara banyak negara yang berhasil, tidak sedikit juga negara-negara yang justru melakukan penambangan besar-besaran, lalu menghadapi kehancuran. Keruntuhan ekonomi negara, kemiskinan, kelaparan, hingga kerusakan lingkungan yang terjadi di mana-mana, menyebabkan banyak penderitaan bagi masyarakat luas. Lantas, negara mana saja yang telah terjerumus dalam kehancuran ekonomi dan lingkungan akibat proyek penambangan? Mari kita simak cuplikannya berikut ini. Satu, Venezuela. Diberkahi sumber daya alam yang melimpah, negara yang terletak di ujung Amerika Selatan ini justru mengalami kondisi yang terpuruk dan jatuh miskin. Memiliki luas wilayah 916.445 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 28,5 juta jiwa, negara Venezuela dikenal sebagai negara dengan cadangan minyak bumi terbesar di dunia, yang menempatkan sektor minyak sebagai jantung ekonominya. Venezuela sempat jadi salah satu negara terkaya di Amerika Latin berkat cadangan minyaknya, di mana hampir 90% pendapatan negara ini bergantung pada industri barang tambang. Merasa kondisi ekonomi negara yang baik-baik saja, menjadi alasan Hugo Chavez, presiden yang memimpin Venezuela kala itu tak pernah memanfaatkan sektor industri penting lain sebagai alternatif utama. Venezuela hanya bergantung pada hasil tambang minyak, dan menjualnya ke luar negeri. Akibatnya, semakin lama produksi minyak semakin menurun, hingga mencapai titik terendah dalam sejarah mereka. Kondisi ini kemudian diperparah dengan anjloknya harga minyak dunia pada tahun 2014 lalu, menyebabkan dampak buruk yang sangat besar bagi perekonomian negara, dan ketidakmampuan pemerintah mengimpor barang-barang untuk kebutuhan masyarakatnya. Namun bukannya mencari solusi dari masalah besar ini, sang wakil presiden Nicolas Maduro, yang saat itu menggantikan Hugo Chavez sebagai presiden karena wafat pada 5 Maret 2013, justru mengambil tindakan yang out of the box dengan mencetak uang sebanyak mungkin, sehingga membuat nilai tukar mata uang Venezuela malah turun drastis dan tak terkendali. Tanpa disadari, hal ini membawa rakyat Venezuela ke jurang kehancuran. Hiperinflasi pun tidak bisa dihindari. Kemiskinan semakin meningkat, korupsi merajalela di mana-mana, dan hutang negara semakin menumpuk, membuat masyarakat di sana tak lagi mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini memicu aksi unjuk rasa besar-besaran, hingga sebagian besar warga Venezuela terpaksa bermigrasi ke beberapa negara lain. Diperkirakan ada lebih dari 2 juta orang Venezuela pergi meninggalkan negara ini pada tahun 2014 lalu, karena merasa tak bisa lagi mendapatkan fasilitas yang layak, dan kebutuhan yang terpenuhi. Minyak yang seharusnya bisa menjadi berkah, seakan menjadi kutukan bagi negara yang satu ini.
2. Republik Demokratik Kongo. Republik Demokratik Kongo adalah sebuah negara yang terletak di Afrika Tengah, dengan luas wilayah mencapai 2.345.000 km persegi dan dihuni oleh sekitar 105 juta jiwa penduduknya. Meski memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertambangan seperti kobalt, tembaga, berlian dan emas dalam jumlah yang sangat besar, namun negara ini justru dikenal sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Negara Kongo hanya memiliki PDB per kapita sekitar $584 atau setara Rp9.600.000, yang berarti bahwa rata-rata penduduk di negara ini hanya menghasilkan pendapatan senilai $2 setiap hari atau 33.000 jika dirupiahkan. Bahkan banyak juga yang hidup dengan pendapatan lebih sedikit dari itu. Menurut catatan terbaru dari Bank Dunia, pada tahun 2024 sekitar 73,5% masyarakat Kongo ini masih hidup di bawah garis kemiskinan. Bisa dibayangkan betapa sulitnya hidup di negeri ini, di mana kemiskinan merajalela, kerawanan pangan yang meluas, dan juga diperparah oleh tingginya angka kekurangan gizi, terutama pada anak-anak. Republik Demokratik Kongo sebenarnya berpotensi menjadi salah satu negara maju terkaya di dunia, di mana penduduknya bisa hidup dengan makmur dan sejahtera, serta bisa menjadi pendorong pertumbuhan bagi seluruh benua Afrika. Namun, sejak memperoleh kemerdekaan dari Belgia pada tahun 1960, penduduk Kongo telah menderita akibat kepemimpinan diktator yang rakus, ketidakstabilan politik, korupsi di mana-mana, konflik dan kekerasan yang terus-menerus selama beberapa dekade. Saat ini, terdapat lebih dari 100 kelompok bersenjata berbeda, yang bersaing untuk mendapatkan kendali atas pertambangan, terutama di wilayah Kongo Timur. Kelompok-kelompok ini terlibat dalam penambangan ilegal dalam skala besar untuk mendanai kegiatan mereka, yang seringkali melibatkan kekerasan dan pelanggaran hingga menyebabkan pengungsian besar-besaran, di mana banyak keluarga yang meninggalkan rumah mereka demi keselamatan. Eksploitasi sumber daya alam, terutama kobalt dan tembaga, telah menyebabkan kerusakan ekosistem yang kritis, polusi, dan hilangnya hutan di negeri ini. 3. Nauru. Nauru pernah menjadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia, pada sekitar tahun 1975 dengan nilai mencapai $176.000, mengalahkan Amerika Serikat sebagai negara ekonomi terbesar dengan PDB per kapita sekitar $44.000. Negara pulau yang terletak di tengah perairan Samudra Pasifik ini hanya memiliki luas sekitar 21 km persegi, dengan penduduk berjumlah sekitar 12.000 orang, menjadikannya sebagai salah satu negara terkecil dengan jumlah penduduk paling sedikit di dunia. Dulunya, penduduk setempat di pulau terpencil ini memiliki begitu banyak kekayaan. Saking kayanya, mereka sampai tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan kekayaan tersebut. Mobil-mobil super mewah seperti Lamborghini, Land Rover, dan Cadillac hanya menjadi souvenir di negara ini, bahkan lebih mirip tisu yang sekali pakai langsung dibuang. Keluar masuk ban membawa uang bergepok-gepok dalam kantong kresek atau sarung bantal, adalah hal yang umum di sini. Ini dikarenakan mereka memiliki cadangan fosfat yang melimpah, dan menjadi yang terbesar di dunia. Pada masanya, fosfat ini sama berharganya dengan emas, yang merupakan bahan mentah yang dapat meningkatkan produktivitas di bidang pertanian. Awalnya tambang-tambang fosfat ini dioperasikan oleh beberapa negara yang dulunya menduduki wilayah Nauru, seperti Australia dan Jepang. Hingga pada 1968, akhirnya tambang-tambang fosfat tersebut dikelola sendiri oleh pemerintah Nauru. Namun, akibat penambangan fosfat yang dilakukan secara besar-besaran dan tidak terkendali, tanah yang dulunya subur kini berubah tandus dan banyak organisme hidup yang dirugikan. Hampir sebagian besar daerah di Nauru dipenuhi lubang dan batu kapur yang menjulang, akibat dari penggalian tersebut. Sehingga tidak ada tanaman yang bisa tumbuh, bahkan untuk membangun konstruksi pun sangat sulit. Hingga lambat laun produksi tambang semakin menurun, pundi-pundi uang pun semakin menipis, memaksa penduduk untuk pindah ke daerah-daerah dekat pesisir pantai yang masih subur, dan belum tersentuh oleh proyek penambangan. Saat ini ekonomi Nauru telah hancur bersamaan dengan kerusakan lingkungan yang terjadi di mana-mana, menyebabkan tidak ada sayuran dan buah-buahan yang dapat tumbuh dengan baik,
sehingga konsumsi makanan olahan dan berlemak telah menjadi hal yang biasa. Akibatnya, Nauru menjadi salah satu negara dengan obesitas tertinggi di dunia, dengan lebih dari 60% warganya merupakan penderita obesitas. Meski demikian, kemiskinan yang melanda negara ini mungkin tidak menjadi hal yang luar biasa lagi bagi penduduk Nauru, sebab setidaknya mereka pernah menjadi orang paling kaya nomor 1 di dunia. Demikian penelusuran kita kali ini. Pesan yang mungkin bisa kita ambil adalah, meskipun penambangan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat lokal tidak dapat diabaikan. Sumber daya alam tentu dapat bermanfaat bagi negara, namun pengelolaannya harus diperhatikan dengan baik dan bijaksana. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Adios amigos, sayonara, sampai jumpa.